Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dan saya sendiri atas nama Muti Yulinda Nezu dan teman saya Sipri Irwanto Teva dan Yitri Utuh. Baik, langsung saja pada materi, dan materi kami tentang sejarah pekabaran Injil di Nusa Tenggara Timur dalam konteks Gemit. Pekabaran Injil di Nusa Tenggara Timur memiliki perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan politik setempat. Sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk Kristen Protestan, sejarah gereja Masehi Injil di Timur tidak dapat dilepaskan dari peran para misionaris, tokoh lokal, dan masyarakat. Sejarah awal pekabaran Injil di Timur. Yang pertama, pekabaran Injil di Nusa Tenggara Timur dimulai pada abad ke-16, bertepatan dengan masuknya bangsa Portugis. Namun, pekabaran Injil secara sistematis terjadi pada abad ke-17 saat Belanda mulai VOC mengambil alih dominasi politik di Timor. Yang kedua, pada tahun 1613, Belanda mendirikan benteng di Kupang yang menjadi pusat penyebaran agama Kristen. Yang ketiga, salah satu misionaris pertama adalah Pieter Pieterszoon. Yang keempat, tantangan, konflik politik, perlawanan lokal, dan kesulitan geografis. Peran para misionaris dan tokoh lokal. Para misionaris membawa ajaran Kristen serta pendidikan dan kesehatan. Misionaris yang berperan penting, yang pertama, Rev Samuel Eliza Kruit, menghormati budaya lokal dan menerjemahkan Alkitab. Yang kedua, Dr. Hendrik Kroes, memperkenalkan pendidikan modern. Tokoh lokal, Naikoni dan Paulus Seuk dari Rote mendukung perkembangan kekristenan. Perkembangan Gemit. Gereja Masehi Injil di Timor Gemit didirikan pada 31 Oktober 1947. Pengembangan pendidikan teologi. Estetik Kupang mencetak pendeta dan pelayanan gereja. Pelayanan sosial, rumah sakit, klinik, dan program pengentasan kemiskinan, kontribusi, dan ekumenisme. Aktif dalam DGI dan Dewan Gereja Dunia. Tantangan dan pencapaian dalam pekabaran Injil. Yang pertama, sinkretisme dan budaya lokal. Awalnya penerimaan Injil seringkali bercampuran dengan kepercayaan lokal. Yang kedua, geografis dan infrastruktur. Wilayah NTT yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi geografis sulit menghambat pekabaran Injil di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, kemiskinan dan ketimpangan sosial, misalnya ekonomi di NTT menjadi hambatan bagi pembangunan gereja dan pelayanannya. Yang keempat, modernisasi dan sekularisme. Perkembangan zaman menimbulkan tantangan baru bagi gereja, seperti meningkatnya sekularisme dan pergeseran nilai-nilai spiritual. Pencapaian dalam pekabaran Injil. Yang pertama, pertumbuhan jumlah jemaat. Gemit berhasil membangun ribuan jemaat di seluruh NTT, menjadikan Kristen Protestan sebagai agama mayoritas di wilayah ini. Yang kedua,
peningkatan pendidikan dan pelayanan. Gemit berkontribusi besar dalam meningkatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan di NTT, termasuk melalui sekolah-sekolah Kristen. Yang ketiga, peran dalam perdamaian sosial. Gemit aktif dalam menjaga harmoni antara komunitas Kristen dan komunitas beragama lain di NTT. Kesimpulan dari materi sejarah pekabaran Injil di Nusa Tenggara Timur adalah kisah perjuangan panjang melibatkan misionaris dan tokoh lokal. Gemit menjadi simbol keberhasilan pekabaran Injil. Yang pertama, tantangan terus dihadapi. Yang kedua, Gemit harus beradaptasi agar relevan dengan perubahan zaman. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.